Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pelajaran matematika ini nanti ada di pelajaran di kelas 9. Menentukan akar persamaan kuadrat itu ya ada 3 cara, yaitu dengan cara memfaktorkan, kemudian melengkapkan persamaan kuadrat, dan menggunakan rumus ABC. Di video kali ini kita lebih fokusnya yang nomor 1 untuk memfaktorkan. Memfaktorkan untuk menentukan akar persamaan kuadrat, kita harus mengetahui langkah pengerjaannya dan aturan untuk memudahkan mendapatkan hasil pemfaktoran, di mana bentuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini, langkah pertama yang perlu kita ketahui, yang pertama, itu nilai B pada persamaan kuadrat itu, ya, nilai B yang berada di sini, kemudian nilai C yang berada di sini, ya, untuk kita menentukan akar-akarnya, ada dua bilangan, yaitu P dan Q. Apabila dijumlahkan hasilnya B yang di sini, kemudian dua bilangan itu juga apabila dikalikan hasilnya C, itu dia yang berada di sini, yang di persamaan kuadratnya itu. Oke, nanti setelah kita dapatkan itu, maka bentuknya seperti ini, X tambah P, X tambah Q. Di video sebelumnya, kita sudah membuat persamaan kuadrat dari akar-akar yang sudah diketahui. Contoh, X tambah 2, X tambah 4. Kemarin kita membuat seperti ini kan, X kali X, X kuadrat, kemudian X kali 4 ditambah 4X, baru ini kemari 2X, dan 2 ini kali 4 sama dengan 8. Maka X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Kemarin kita membuat, di video sebelumnya kita membuat yang seperti ini. Namun sekarang tugasnya terbalik, kita membuat modelnya jadi seperti ini yang di atas ini. Itu dia. Jadi video sebelumnya kita mencari yang ini, video saat ini kita mencari yang seperti di atas, bentuk seperti yang di atas ini. Oke, ini langkah-langkahnya. Alangkah lebih bagus kita ke sebuah contoh soal agar kamu lebih mudah memahaminya. Contoh pertama, tentukan hasil akar-akar dari persamaan di bawah ini. Yang pertama yang perlu kamu tulis dari sini, yaitu nilai A. Nilai A di sini, ini 1 di sini. 1. Nilai B-nya di sini ada positif 5. Nilai C-nya 6. Ya, ini dia. A, B, dan C. Oke. Tadi langkah pertama, ya, langkah pertama nilai B itu ada dua bilangan apabila dijumlahkan hasilnya B. Dan dua bilangan itu juga apabila dikalikan hasilnya C. Oke, saya buat kira-kira seperti ini. Nilai B tadi nilainya 5. Nilai C tadi hasilnya 6. Oke, bilangan berapakah apabila dijumlahkan hasilnya 5? Berarti 1 tambah 4. 1 tambah 4 memang hasilnya 5. Tapi 1 kali 4, apakah hasilnya 6? Salah, berarti bukan 1 kali 4 dan 1 kali 4 itu ya. Jadi bukan itu yang kita cari hasilnya. Oke. Saya buat lagi. Tadi di sini nilai B itu P tambah Q, C P kali Q. Oke. Saya buat lagi di sini nilainya angka berapa lagi ya? 2 tambah 3. Ya, 2 tambah 3 hasilnya 5. 2 kali 3 apakah hasilnya 6? Iya, betul. Jadi inilah dia angka yang kita akar yang kita butuhkan. Maka setelah udah dapat nilai P, buat seperti ini, X tambah P
X tambah Q. X tambah P. P-nya berapa? Ini P-nya. Angka berapa? 2. X tambah Q. Q-nya berapa? Ini Q-nya ya, 3. Maka kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, yang ini, ya, maka X tambah 2 ini, buat seperti ini. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan, ini positif 2 pindah kemari jadi negatif 2. Sedangkan yang ini, X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurang 3. Maka X sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya berapa? Negatif 2, negatif 3. Caranya seperti itu. Intinya, di dua bilangan ini, apabila dijumlahkan hasilnya B, dikalikan juga hasilnya C. Ini nilai B, ini nilai C. Oke, ini gampang. Intinya kamu harus pandai melihat dua bilangan itu. Saya lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada M kuadrat ditambah M dikurang 12. Wah, cara pertamanya tadi tentukan dulu nilai A. Nilai A itu 1. Nilai B-nya di sini 1 ya, karena nggak ada. Nilai C-nya di sini 12. Jangan lupa kalau ada tandanya negatif, buat negatif. Jadi negatif 12. Oke, terus kita buat seperti ini. B sama dengan P tambah Q. Sedangkan yang C sama dengan P kali Q. Oke, kita buat di sini hasilnya nilai B tadi 1. Nilai C tadi negatif 12. Kira-kira kalau dia seperti ini, bagaimana caranya? Kali-kali berapa biar 12? Kalau dijumlahkan kan susah. Kali dulu. Kita pikirkan dulu kali. Kalau kali itu berarti 1 kali 12. 1 kali 12, 12 betul. Tapi 1 tambah 12, kan bukan 12, salah. Berarti bukan ini. Terus kalau dia 2 dikali 6. Memang 12. Tapi apakah 2 tambah 6? 1? Salah, bukan ini. Terus berapa lagi ya yang kali hasilnya 12? Oke, kita dapatkan dia 4 kali 3. 4 kali 3 hasilnya 12. 4 tambah 3 hasilnya bisa 1. Karena apa? Ada di sini tanda negatif. Berarti ada salah satu di sini tanda negatif. Yang mana yang kita buat negatif? Kalau dia hasilnya 1, berarti tandanya yang ini negatif. Lebih besar 4-nya. Maka di sini 4 ditambah negatif 3. Sedangkan di sini 4 kali negatif 3. Karena positif kali negatif, negatif. 4 kali 3, 12. Positif 4 sama 3, hasilnya 1. Kamu punya uang 4.000, hutang 3.000, sisa 1.000 lagi. Ya, maka setelah dapat seperti ini, buat seperti ini. X tambah P, X tambah Q. Masukkan dia X tambah. Nilai P-nya berapa? 4. Nilai Q-nya X. Ini dikurang ya. Kurang 3. Berarti kurang 3. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya berapa? Tinggal gampang aja. Ambil dulu yang ini. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini positif 4 pindah kemari jadi dikurang 4. X sama dengan negatif 4. Satu lagi, X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini negatif pindah kemari jadi positif tambah 3. Maka X sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 4,3. Gitu dia. Intinya harus pandai melihat angka, dua angka ini menghasilkan apabila dijumlah dan apabila dikali. Hasilnya B dan C. Oke. Satu lagi kita buat contoh yang berbeda dari contoh satu dan contoh kedua. Oke, dari tentukan hasil akar-akar persamaan dari berikut. Langkah pertama kita berarti tulis dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A-nya 1, nilai B-nya negatif 7. Jangan 7 dibuat ya, negatif, karena ada tanda negatif.
kemudian nilai C-nya 10. Setelah seperti ini, baru kamu buat B sama dengan P tambah Q. P kali Q. Nah, kalau kita kalikan, ini negatif 7, hasilnya nanti tambahkan ini 10. Oke, ada dua bilangan. Apabila kita jumlahkan, hasilnya negatif 7, dikalikan hasilnya 10. Jadi cara cepatnya lihat untuk langsung yang perkalian saja. Berarti 1 kali 10 hasilnya 10, tapi kalau 1 tambah 10, nggak mungkin hasilnya negatif 7 ya. Jadi ini salah. Terus kali berapa lagi biar 10? 2 kali 5 hasilnya 10. 2 tambah 5 hasilnya 7. Ya, 2 sama 5 hasilnya 7. Bisa saja ya. 2 tambah 5 hasilnya 7. Oke. Jadi ini udah ada hubungannya. Jadi langsung aja kamu buat seperti ini. Di sini 2, di sini 5, di sini 2, di sini 5. Pertanyaannya, di sini dia negatif 7. Berarti ini harus negatif, ini harus negatif. Negatif 2 sama negatif 5, negatif 7. Ini dikali negatif, negatif juga. Harus sama yang di atas sama di bawah. Jangan berbeda tanda dan jangan berbeda angkanya. Harus sama. Jadi negatif 2 tambah negatif 5, negatif 7. Negatif 2 kali negatif 5 hasilnya 10. Karena apa? Ingat konsep kalau dia positif kali positif hasilnya positif. Kalau dia negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Ini harus kamu ingat ini aturan ini. Jadi negatif 2 kali negatif 5 hasilnya positif 10. Udah dapat seperti ini, baru buat seperti ini. X tambah P, X tambah Q. Maka X, P-nya berapa? Negatif 2, kurang langsung. Iya. Kemudian X tambah Q, Q-nya negatif juga. Berarti negatif 5. Maka kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, kamu udah pasti bisa buat seperti ini. X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 2. X sama dengan 2. Ambil dari yang ini dulu. Kemudian baru ambil yang ini. Yang ini. Berarti X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 5. X sama dengan 5. Berarti berapa nilai X-nya? 2 dan 5. Maka itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya seperti itu. Intinya jangan lupa, ingat dua angka ini harus sama, tandanya juga harus sama, dengan hasilnya itu B dan C. Apabila dijumlahkan dua bilangannya, hasilnya B. Apabila dikalikan, hasilnya C. Ya, ini langkahnya untuk memfaktorkan. Jadi nanti kalau kamu sudah terbiasa melatih, kamu berlatih mengerjakan soal, rumus ini lambat laun sudah kamu cerna tanpa menggunakan langkah-langkah seperti ini, kamu udah cepat mengerjakannya. Namun untuk konsep dasarnya kamu harus tahu seperti ini agar kamu bisa memahami dan mengerjakan soal jika dijumpakan soal seperti ini. Oke, sukses selalu untukmu. Saya yakin kamu pasti bisa.